Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dengan saya Ina Firamadani Faza, mahasiswa magang di SMAN 1 Campur Darat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, anak-anak, sebelum memasuki proses pembelajaran, silahkan kalian mengisi presensi di Google Form yang linknya sudah saya share di grup WA. Dan yang kedua, silahkan kalian menyiapkan catatan dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan kalian dapatkan selama pembelajaran nanti. Nah, sebelum memasuki proses pembelajaran, saya ingin bertanya, apakah kalian tahu apakah itu HIV/AIDS? Iya, betul sekali. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang merusak sistem imun dengan menyerang sel CD4 atau sel darah putih. Nah, semakin hancur sel darah putih, maka daya tahan tubuh akan semakin melemah dan tubuh akan semakin rentan untuk diserang oleh berbagai penyakit. Nah, penyebaran virus HIV ini terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh sang penderita, baik dari darah, sperma, cairan vagina, ASI, dan cairan anus. Nah, penyebaran virus HIV ini tidak bisa dilakukan melalui udara, air, gigitan nyamuk, ataupun bersentuhan fisik. Nah, meski dalam bentuk cairan, virus HIV juga tidak bisa menyebar seperti melalui keringat, air mata, maupun air liur. Nah, virus HIV ini merupakan salah satu virus atau penyakit yang menyerang pada reproduksi manusia. Nah, ada banyak sekali virus atau penyakit yang menyerang pada organ reproduksi manusia. Lihat selengkapnya penjelasan mengenai penyakit yang menyerang di organ reproduksi manusia. Nah, sebelumnya saya akan membacakan kompetensi dasarnya pada materi ini, yaitu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan organ dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi sistem reproduksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis penyakit pada struktur organ reproduksi manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab penyakit pada struktur organ reproduksi manusia. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis cara penanganan penyakit pada struktur organ reproduksi manusia. Baik, indikator yang akan kita gunakan pada materi kali ini yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Berikut adalah konsep jenis penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi baik pada wanita dan pria. Yang pertama yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita, yaitu ada vaginitis, kemudian ada kondiloma acuminata, kemudian ada kanker ovarium, kemudian ada kanker serviks, kemudian ada kanker payudara. Sedangkan penyakit pada sistem reproduksi pria itu ada prostatitis, epididymis, orchitis, hidrokel, dan balanitis.
Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama yaitu vaginitis. Nah, berikut adalah gambar organ reproduksi akibat terserang penyakit vaginitis. Nah, penyakit ini gejalanya yaitu nyeri hebat pada area vagina, disuria pruritas di vulva, ruam bibir vagina, edema vulva, vaginanya itu berbau busuk dan pendarahan pada vagina. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan virus. Nah, adapun penanganannya yaitu yang pertama, pemberian obat antibiotik. Nah, jenis antibiotik yang paling sering digunakan pada vaginitis yang disebabkan oleh bakteri yaitu metronidazole. Cara penanganan yang kedua yaitu dengan pemberian obat antibiotik. Nah, pemberian antibiotik dapat diberikan antibiotik seperti miconazole, clotrimazole, dan fluconazole. Nah, penanganan cara yang ketiga yaitu dengan cara terapi pengganti hormon. Nah, terapi pengganti hormon ini digunakan untuk mengatasi vaginitis yang dipicu oleh penurunan hormon estrogen. Selanjutnya yaitu penyakit reproduksi wanita, kondiloma acuminata. Nah, berikut gambar penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada wanita yaitu kondiloma acuminata. Gejalanya yaitu gatal pada area genital, beberapa kutil tumbuh berdekatan, dan terdapat benjolan kecil berwarna keabuan atau serupa dengan warna kulit di area genital. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh virus human papilloma. Adapun cara penanganannya yaitu pada wanita yang mengalami penyakit kondiloma acuminata sebaiknya segera diobati. Mengapa? Hal ini dikarenakan obat yang sering dikonsumsi pada wanita yang mengena kondiloma acuminata itu bisa berkembang menjadi kanker pada organ lainnya seperti rahim wanita. Kemudian yaitu kanker ovarium. Nah, berikut adalah gambar dari rahim yang terkena kanker, mulai dari stadium 1 hingga stadium 4. Nah, gejala dari kanker ovarium ini yaitu perut selalu terasa kembung, pembengkakan pada perut, sakit perut, konstipasi, atau sulit buang air besar, dan frekuensi buang airnya itu semakin meningkat. Nah, penyebabnya kanker ovarium itu apa? Nah, kanker ovarium ini disebabkan oleh perubahan gen pada tubuh seseorang yang menyebabkan sel-sel normal itu berkembang menjadi sel-sel kanker. Nah, adapun penanganan kanker ovarium yaitu yang pertama dengan cara operasi. Nah, operasi ini bertujuan untuk mengangkat salah satu atau kedua ovarium. Nah, selain mengangkat ovarium, operasi juga dapat dilakukan untuk mengangkat rahim dan jaringan di sekitarnya yang telah terkena kanker. Namun, yang perlu diketahui bahwa beberapa jenis kanker, maksudnya beberapa jenis operasi untuk mengatasi kanker ovarium itu bisa membuat pasien tidak bisa memiliki keturunan lagi. Dan cara penanganan yang kedua yaitu kemoterapi. Nah, kemoterapi adalah pemberian obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Nah, prosedur ini bisa dilakukan sebelum operasi untuk mengecilkan ukuran kanker sehingga lebih mudah diangkat
atau setelah operasi untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa. Dan penanganan yang ketiga yaitu dengan cara radioterapi. Nah, radioterapi adalah penggunaan sinar berenergi untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, radioterapi ini umumnya dilakukan pada pasien kanker ovarium awal setelah operasi. Meski begitu, radioterapi ini juga dapat dilakukan pada pasien kanker ovarium stadium akhir. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membunuh sel-sel kanker ovarium, sel kanker yang sudah menyebar ke jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu ada kanker serviks. Nah, berikut adalah gambar dari kanker serviks mulai dari stadium 1 sampai stadium 4. Nah, gejala kanker serviks ini yaitu keputihan yang encer, kemudian berwarna kecoklatan bercampur darah dan berbau busuk. Kemudian nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda dan merasakan kesakitan ketika buang air kecil atau berhubungan seksual dan terdapat darah pada urin. Nah, adapun penyebab dari kanker serviks ini adalah adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Nah, sel abnormal tersebut akan terus tumbuh dengan ganas. Nah, adapun cara penanganan kanker serviks ini yaitu dapat dilakukan dengan mengangkat rahim, oviduk, ovarium, sepertiga dari vagina yang bagian atas. Maksudnya vagina yang bagian atas. Penyakit yang terakhir dari organ reproduksi wanita yaitu ada kanker payudara. Kanker adalah gambar dari kanker payudara yang dimulai dari stadium 0 sampai stadium 4. Nah, adapun gejala dari kanker payudara ini yaitu terdapat benjolan baru yang dapat diraba jika ukurannya cukup besar. Namun tidak dapat dipastikan ya, adanya benjolan pada bagian payudara bisa dikatakan sebagai kanker. Namun yang lebih alangkah baiknya jika kita memeriksakan ke dokter. Adapun penyebab dari kanker payudara ini yaitu 1. Berat badan berlebih. Yang kedua yaitu waktu menstruasi itu masih terlalu muda. Yang ketiga yaitu memiliki kebiasaan seperti merokok. Nah, cara penanganan dari penyakit kanker payudara ini yaitu pengobatan kanker payudara itu dapat tergantung pada jenis, stadium, dan ukuran kanker, serta apakah sel kanker itu sensitif terhadap hormon. Nah, metode pengobatan itu bisa dilakukan dengan prosedur bedah, kemoterapi, radioterapi, terapi hormon, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi pada pria. Yang pertama yaitu ada kanker prostatitis. Nah, berikut adalah gambar perbedaan orang prostat yang orang sehat dengan prostat orang yang terkena kanker prostatitis. Berikut perbedaannya ya, ada di gambar ini. Nah, gejalanya itu yang pertama, nyeri saat ejakulasi. Yang kedua, nyeri kencing saat membuang air kecil. Yang ketiga, terdapat darah di urin atau air mani. Nah, penyebab dari kanker prostatitis ini yaitu terdapat 2 jenis ya penyebabnya, yaitu prostatitis kronik atau disebut juga sindrom nyeri panggul kronik. Yang kedua yaitu yang disebabkan oleh prostatitis bakterial. Nah, penyebab prostatitis kronik belum diketahui secara pasti. Masih diduga adanya paparan zat kimia, gangguan sistem imun, atau gangguan saraf di daerah panggul.
yang merupakan beberapa faktor yang turut berperan sebagai penyebab timbulnya gangguan ini. Nah, sedangkan pada prostatitis bakterial ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Nah, bakteri tersebut biasanya berasal dari lubang kencing, masuk ke saluran kencing hingga ke prostat. Nah, adapun cara penanganannya itu ada dua cara, yaitu prostatitis kronik dengan cara pengobatan dan prostatitis bakterial dengan cara memberikan antibiotik. Nah, penanganan pada prostatitis kronik ini dan prostatitis bakterial ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pada prostatitis kronik, pengobatan bertujuan untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang dirasakan. Selain itu, mandi merendam dengan air hangat dan melakukan senam Kegel dapat membantu mengurangi rasa nyeri juga. Nah, pada penanganan prostatitis bakterial ini, pengobatan utama adalah dengan memberikan antibiotik. Nah, biasanya dokter itu memberikan antibiotik setidaknya selama 2 minggu. Nah, bila gejala yang dialami penderita cukup berat, kadangkala penderita perlu dirawat inap dahulu di rumah sakit untuk mendapatkan suntikan antibiotik. Nah, selain itu, penderita akan dianjurkan untuk minum antara 2 sampai 2,5 liter per hari untuk membantu membilas bakteri agar keluar dari saluran kencing. Penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi pria yang selanjutnya yaitu ada epididymitis. Berikut adalah gambar dari keadaan epidermis yang terkena penyakit epididymis. Nah, gejalanya itu nyeri pada testis, terutama pada saat disentuh. Nah, kemudian munculnya darah pada cairan sperma. Kemudian merasakan nyeri saat buang air kecil. Nah, adapun penyebab dari penyakit epididymis yaitu umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, penanganannya dapat diberikan dengan cara pemberian obat antibiotik, obat pereda nyeri dan istirahat, dan dilakukan dengan cara pembedahan apabila sudah mengalami yang kritis atau yang lebih mendalam penyakitnya itu. Selanjutnya yaitu ada orchitis. Nah, berikut ini adalah gambar dari organ reproduksi pada pria yang terkena penyakit orchitis. Gejalanya yaitu yang pertama, bengkak pada 1 atau 2 testis. Yang kedua, testis terasa berat. Yang ketiga, nyeri pada testis. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu infeksi bakteri atau virus. Nah, jenis bakteri atau virus ini yaitu Escherichia coli, Staphylococcus, dan Streptococcus. Nah, adapun penanganan dari penyakit orchitis yaitu dengan cara pemberian antibiotik, pemberian obat pereda nyeri, dan dapat dilakukan dengan cara istirahat yang cukup. Penyakit yang selanjutnya pada sistem reproduksi pria yaitu ada hidrokel. Nah, berikut adalah gambar dari organ reproduksi yang terkena penyakit hidrokel. Nah, gejalanya itu yang pertama ada rasa nyeri pada skrotum. Yang kedua, kulit skrotum itu berwarna kemerahan. Yang ketiga yaitu skrotum terasa berat. Adapun penyebab dari penyakit ini yaitu pertama, cedera pada skrotum. Yang kedua, penyumbatan pada pembuluh darah. Yang ketiga, infeksi pada skrotum atau testis. Yang keempat, penyakit atau infeksi menular seksual atau IMS. Nah, adapun cara penanganan dari penyakit hidrokel ini yaitu dengan cara memberikan pengobatan yang dilakukan dengan metode aspirasi skleroterapi, yaitu dengan cara menyedot cairan atau dengan cara pembedahan. Nah, yang terakhir yaitu ada balanitis. Berikut adalah gambar dari
organ reproduksi yang terkena balanitis. Nah, gejalanya yaitu yang pertama, penis terasa gatal seperti terbakar. Kemudian keluarnya cairan berwarna kekuningan dan berbau dari penis. Kemudian muncul benjolan di pangkal paha akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, adapun penyebab dari penyakit balanitis yaitu infeksi bakteri atau jamur. Nah, penanganan balanitis ini dapat dilakukan dengan cara pemberian antibiotik dan anti jamur. Nah, pada pemberian antibiotik ini digunakan untuk mengobati balanitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, obat yang diberikan dalam bentuk salep atau pil. Contoh antibiotik yang digunakan pada penyakit balanitis ini yaitu amoxicillin, terus ada cefadroxil dan ciprofloxacin. Nah, selanjutnya yaitu cara penanganan anti jamur, yaitu anti jamur digunakan untuk mengobati balanitis yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida balanitis candidiasis. Nah, obat ini diberikan dalam bentuk krim atau tablet. Nah, beberapa obat anti jamur yang digunakan selain itu yaitu ada clotrimazole, flunocazole, dan intraconazole. Kemudian cara penanganan yang terakhir yaitu dengan kortikosteroid. Nah, apa itu kortikosteroid? Nah, ini merupakan pemberian obat yang digunakan untuk meredakan peradangan pada balanitis, baik karena infeksi maupun alergi. Nah, obat kortikosteroid yang sering diberikan yaitu antara lain seperti prednisolon, metilprednisolon, dan betamethason. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia, baik itu pada pria dan wanita. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.